Literasi channel yang saya hormati, sedikit akan saya membahas persoalan yang sangat krusial di dalam kaitan dengan sukses tidaknya reformasi birokrasi dilakukan dalam berbagai aspek, yaitu mengapa kita kesulitan melakukan perubahan mindset para pegawai kita, terutama di pimpinan, karena perubahan apapun yang kita lakukan itu berawal dari adanya mindset yang memang menghendaki perubahan dan senang dengan perubahan dalam rangka tentu perbaikan kinerja organisasi. Sebelum membahas lebih jauh, maka perlu kita memahami bersama apa sih itu mindset. Mindset ini adalah cara berpikir, sebuah keyakinan dan persepsi yang dimiliki oleh seorang pegawai atau sekelompok pegawai terhadap suatu hal atau situasi. Mindset ini dapat mempengaruhi cara orang berperilaku, cara orang merespon, dan bertindak di dalam berbagai situasi, sehingga mindset itu bisa berupa pola pikir yang positif, bisa juga negatif, dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman, lingkungan di mana dia hidup, budaya yang mereka ada dalamnya, dan tingkat pendidikan seorang pegawai. Dalam konteks pengembangan diri atau bisnis proses, maka mindset itu sering dikaitkan dengan pola pikir yang positif, termasuk adanya sikap optimisme, kreativitas, dan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan cepat. Sebaliknya, mindset negatif seperti sikap pesimisme, ketakutan, atau rasa takut gagal itu bisa menghambat kemampuan seseorang untuk mencapai tujuannya atau dalam rangka untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Maka oleh karena itu penting untuk memahami dan mengembangkan mindset yang positif dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam hidup maupun karir mereka di dalam organisasi. Beberapa aspek yang bisa mempengaruhi mindset pegawai sehingga tidak mampu mendukung kinerja organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah kurangnya pemahaman tentang misi, visi, dan tujuan organisasi dari seorang pegawai. Jika pegawai tidak memahami secara jelas apa yang menjadi tujuan dan arah organisasi, maka mereka mungkin merasa kebingungan di dalam melakukan tugas-tugas mereka sehari-hari dan tidak merasa termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Hal yang mempengaruhi lainnya adalah tidak adanya dukungan dari pimpinan. Pimpinan yang tidak memberikan dukungan yang cukup kepada pegawai di dalam menjalankan tugas-tugasnya itu bisa menyebabkan pegawai merasa tidak dihargai dan merasa tidak termotivasi untuk memberikan kinerja terbaiknya di dalam organisasi. Faktor yang mempengaruhi lainnya adalah budaya organisasi yang buruk. Budaya organisasi yang buruk seperti kurangnya transparansi, kurangnya kepercayaan, dan tidak adanya rasa tanggung jawab itu bisa mempengaruhi mindset pegawai, sehingga pegawai itu tidak termotivasi untuk bekerja secara optimal. Faktor lain yang mempengaruhi mindset adalah kondisi lingkungan kerja yang tidak kondusif. Lingkungan kerja yang tidak kondusif seperti kebisingan, lingkungan kerja yang kotor, atau fasilitas kerja yang kurang memadai, itu mampu mempengaruhi mindset pegawai, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan tidak termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik. Untuk mengatasi masalah ini, saya kira pimpinan dan pihak jajarannya dalam organisasi perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut dan menciptakan suatu lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan motivasi dan kinerja daripada pegawai. Hal ini bisa dilakukan melalui komunikasi yang efektif, pelatihan dan pengembangan, memberikan penghargaan dan insentif kepada pegawai yang berkinerja baik, dan menciptakan budaya organisasi yang positif dan inklusif. Hal yang perlu untuk diperhatikan bagi seorang pimpinan adalah jika mindset para pegawai itu tidak sejalan dengan kebutuhan organisasi, maka akan terjadi ketidakcocokan antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Akibatnya, kinerja organisasi akan terganggu dan sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, beberapa akibat dari ketidaksejajaran ini atau ketidaksesuaian atau ketidaksejalanan ini adalah
tentu kinerja yang rendah. Pegawai yang tidak memiliki mindset yang sejalan dengan tujuan organisasi cenderung memiliki kinerja yang rendah karena mereka tidak termotivasi untuk bekerja secara optimal. Yang kedua, kurangnya koordinasi dan kolaborasi. Nah, jika pegawai memiliki tujuan individu yang berbeda dengan tujuan organisasi, maka akan sulit untuk menciptakan koordinasi dan kolaborasi antar pegawai, di mana saat ini sangat dibutuhkan dan telah diarahkan melalui berbagai kebijakan baru dari pemerintah, terutama dalam kaitan mencapai kinerja dan tujuan organisasi. Yang ketiga adalah ada konflik. Perbedaan tujuan individu dengan tujuan organisasi itu bisa menyebabkan terjadinya konflik antar pegawai dalam organisasi karena berbeda-beda motivasinya. Yang keempat, rendahnya kualitas layanan. Jika pegawai tidak memiliki tujuan untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, maka kualitas layanan diberikan itu akan rendah, dan hal ini bisa berdampak pada citra daripada organisasi kita. Untuk menghindari dampak negatif dari ketidakjelasan ini, maka pimpinan dan jajarannya dalam organisasi perlu memperhatikan kebutuhan dan tujuan individu dalam menjalankan tugas-tugasnya dan memastikan bahwa tujuan tersebut sejalan dengan tujuan organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pegawai, memberikan pelatihan dan pengembangan, memberikan insentif dan penghargaan kepada pegawai yang bekerja baik, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan motivasi dan kinerja daripada para pegawainya. Fokus kita adalah bagaimana merubah mindset pegawai yang tidak sejalan dengan tujuan organisasi. Dan ini tentu menjadi tantangan yang besar, terutama bagi pimpinan di dalam mengatasi mindset yang sulit untuk berubah. Nah, beberapa hambatan yang mungkin dihadapi adalah resistensi terhadap perubahan. Pegawai yang sudah terbiasa dengan cara kerja tertentu mungkin merasa tidak nyaman atau tidak ingin mengubah cara kerjanya. Hal ini bisa menyebabkan kinerja menolak dan mereka menolak untuk menerima perubahan dan tidak berpartisipasi aktif di dalam mengimplementasikan perubahan. Yang kedua, kurangnya kesadaran tentang pentingnya tujuan organisasi. Pegawai yang tidak memahami atau tidak peduli tentang tujuan organisasi itu dapat mengabaikan tugas dan tanggung jawab mereka. Ini bisa mengakibatkan kinerja organisasi yang buruk dan merugikan tentu masyarakat ketika memberikan pelayanan. Yang ketiga, kurangnya dukungan dan sumber daya. Upaya untuk merubah mindset pegawai membutuhkan dukungan dan sumber daya yang cukup dari pimpinan organisasi. Tanpa dukungan yang cukup, usaha ini mungkin tidak berhasil atau memakan waktu yang cukup lama. Yang keempat, kurangnya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang buruk atau tidak efektif itu bisa menyebabkan kesalahpahaman dan memperburuk situasi. Pimpinan organisasi harus berkomunikasi secara jelas dan terbuka tentang tujuan perubahan dan alasan dibaliknya untuk memastikan bahwa semua pegawai memahami dan mendukung perubahan yang dilakukan. Yang kelima, kurangnya insentif dan motivasi. Pegawai mungkin tidak termotivasi untuk mengubah mindset mereka jika tidak ada insentif atau penghargaan yang diberikan. Karena itu pimpinan organisasi harus bisa memberikan insentif dan penghargaan yang tepat untuk mendorong pegawai mengadopsi mindset yang sejalan dengan tujuan organisasi. Nah, apa yang dilakukan pimpinan untuk merubah mindset pegawai agar sejalan dengan tujuan organisasi? Yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Pimpinan harus memastikan bahwa setiap pegawai itu memahami tujuan dan visi organisasi dengan jelas dan memperoleh informasi yang cukup tentang apa yang diharapkan dari mereka. Komunikasi yang terbuka dan transparan itu sangat penting untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan dari para pegawai. Yang kedua, membangun budaya yang positif. Pimpinan harus membangun budaya organisasi yang positif yang mendorong pegawai untuk berinovasi, melakukan kolaborasi, dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Budaya organisasi harus didasarkan pada nilai-nilai seperti kepercayaan, integritas, kerja tim, dan kesetiaan terhadap organisasi. Yang ketiga, memberikan motivasi dan insentif. Pimpinan ini harus bisa memberikan motivasi dan insentif yang tepat untuk mendorong pegawai bekerja dengan maksimal dan meningkatkan kinerja mereka. Motivasi dan insentif ini bisa berupa bonus,
promosi, pengakuan, atau penghargaan lain yang sesuai dengan kinerja dan kontribusi pegawai-pegawai di bawah bawahan kita. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Pimpinan harus memastikan bahwa pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Pelatihan dan pengembangan bisa membantu pegawai untuk meningkatkan keterampilan mereka dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. Yang kelima adalah mengukur dan mengevaluasi kinerja. Pimpinan harus secara teratur mengukur dan mengevaluasi kinerja pegawainya untuk memastikan bahwa pegawai itu bekerja dengan efektif dan efisien. Ini juga bisa membantu motivasi pegawai terus meningkatkan kinerja mereka dan bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keenam, memberikan umpan balik yang jelas. Pimpinan harus memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada pegawainya tentang kinerja mereka. Umpan balik ini harus memberikan informasi yang cukup tentang apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dilakukan agar lebih baik bagi mereka, sehingga dapat terus meningkatkan kinerja mereka. Yang ketujuh, memberikan contoh yang baik. Pimpinan harus bisa menjadi role model yang baik dan menjadi model yang baik bagi pegawainya dalam hal seperti integritas, berkomitmen, bekerja keras. Ini tentu akan membantu membentuk budaya organisasi yang positif dan memperkuat komitmen pegawai terhadap tujuan organisasi. Inilah beberapa hal yang saya kira penting untuk diperhatikan karena persoalan mindset adalah langkah yang paling awal di dalam upaya memperbaiki organisasi secara keseluruhan, termasuk ujung daripada aktivitas organisasi, baik kinerja maupun layanan yang diberikan oleh mereka. Semoga bisa memberikan manfaat dan salam reformasi birokrasi.